Yesus penebus, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Oh Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Oh, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Oh, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan untuk bersekutu dengan Dia pada hari Minggu pagi ini. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa yang di surga, karena penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami sepanjang hari. Kami masih bisa berkumpul Tuhan, kami bisa bersekutu dengan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau memberikan penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Saat ini ya Tuhan, kami datang dengan kerendahan hati kami untuk meminta lawatan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita beri puji, beri kemuliaan hanya untuk Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Kita menyembah Tuhan lewat nyanyian pujian kita. Haleluya. Katakan kepada Tuhan, beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa mulia, segala bangsa datang menyembah. Haleluya, haleluya, ku
ini kepada Tuhan. Katakan, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Katakan, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Katakan, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Sorakan, haleluya. Haleluya. Kita tetap memuji Tuhan, kita tetap bernyanyi buat Tuhan, karena Dia Allah yang sanggup mengatasi segala perkara. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Kita tetap bertepuk tangan buat Tuhan kita, Allah yang sanggup.
Salam sejahtera dan kasih Kristus jemaat Jelambar Timur. Pagi ini kita mengucap syukur kita bisa beribadah kepada Allah. Semuanya adalah anugerah Allah bagi kita. Oleh sebab itu sebelum kita akan masuk di dalam firman Tuhan, saya mengajak kita semua bangkit berdiri dan kita akan masuk di dalam doa. Memohon pengurapan Allah bagi ibadah kita pada saat pagi hari ini. Di hadapan hadirat Tuhan kami datang kepadamu, memohon berkat anugerah Allah bagi firman yang kami akan dengar. Teguhkanlah hati kami, pikiran kami, perasaan kami. Hanyalah tertuju kepada Engkau. Singkirkan pikiran yang sia-sia. Singkirkan pikiran yang dapat menghalangi berkat firman Allah. Tapi mari Tuhan teguhkanlah iman kami. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus. Urapilah kami pada saat pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami menyambut suara firman Tuhan. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat pagi hari ini saya akan membawakan kita dalam satu tema yang kecil, yaitu taat melakukan firman menuju keberhasilan. Saudaraku sekalian, di dalam Imamat 26 ayat yang ketiga sampai dengan 22, kita akan melihat, saudaraku sekalian, apa yang firman Allah katakan. Saya bacakan dulu. Hidup dalam berkat atau kutuk ditentukan oleh melakukan firman atau tidak. Ya. Musa seorang yang taat melakukan firman Tuhan. Kitab Imamat ditulis oleh Musa. Maka Musa tahu betapa pentingnya mendengar dan melakukan firman Allah. Saudaraku sekalian, saya akan membawakan kita semua di dalam pembacaan firman Tuhan di dalam Imamat 26. Mulai dengan ayat yang ketiga. Saya tidak akan membaca semuanya saudaraku sekalian. Hanya sekilas berkat dan kutuk. Pada pagi ini saya membacakan tentang berkat. Jika kamu siap menuruti ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya sehingga tanah itu memberi hasilnya dan pohon-pohon di ladangmu akan memberi buahnya. Ayat yang kelima firman Allah berkata, lamanya musim memetik lamanya musim menggerik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur, dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan diam di dalam negerimu dengan aman tentram. Saudaraku sekalian, mungkin sampai dengan ayat yang kelima saya bacakan bagi saudara sekalian. Dan saya mengharapkan jemaat baca selanjutnya tentang berkat Allah dan baca selanjutnya tentang kutuk di saat kita tidak taat kepada firman Allah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita lanjutkan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Bagaimana kita melihat Musa adalah seorang yang taat melakukan firman. Kitab Imamat ditulis oleh Musa. Maka Musa tahu betapa pentingnya mendengar dan melakukan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Musa berhasil karena taat melakukan firman Tuhan. Musa lahir dalam rencana Tuhan. Bayi-bayi lain dibunuh, tapi Musa dilindungi oleh Tuhan sehingga dipelihara oleh putri Firaun. Saudaraku sekalian, masa sejak kecil memiliki pendidikan yang luar biasa di kerajaan Mesir. Musa dibentuk karakternya selama 40 tahun di padang gurun. Dan selanjutnya kita melihat, tetapi kalau Musa tidak taat pada perintah Tuhan, maka semuanya itu tidak ada gunanya bagi Musa. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketaatan pada perintah Allah membuat semuanya menjadi berarti dan Musa bisa mengalami mujizat, berkat-berkat yang besar di dalam perjalanan memimpin bangsa Israel. Ini adalah satu ketaatan yang ada pada Musa. Selanjutnya saudaraku sekalian, kita melihat juga siapa saja yang mau melakukan firman Tuhan akan berhasil. Siapa saja. Jadi bukan Musa saja, tapi siapa saja, termasuk saya dan saudara juga, saudaraku sekalian. Kita melihat di dalam firman Allah kehidupan daripada Yosua. Di saat Musa meninggal, saudaraku sekalian, maka Allah menetapkan Yosua untuk memimpin bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Saudaraku sekalian, Allah tidak mempersiapkan Yosua dengan berbagai macam perkara,
Tapi hanya Allah berkata, teguhkanlah hatimu, tetapkanlah hatimu. Janganlah engkau bimbang, janganlah engkau khawatir, jangan engkau memandang kiri dan kanan. Tapi teguhkanlah hatimu, berjalan menurut apa yang Tuhan katakan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat Yosua taat, waktu diperintahkan untuk memimpin bangsa Israel, dan kita melihat di situ keberhasilan demi keberhasilan yang terjadi di dalam kepemimpinan Yosua. Di dalam kepemimpinan Yosua, ia berhasil memimpin bangsa Israel menyeberang sungai Yordan. Ia berhasil memimpin bangsa Israel untuk, saudaraku sekalian, mengalahkan kota Yerikho. Berbagai macam hal yang Yosua lakukan dalam perjalanannya memimpin bangsa Israel. Semuanya berhasil karena apa? Karena Yosua taat kepada firman Allah. Janganlah engkau menyimpan ke kiri dan ke kanan, tapi tetapkanlah hatimu, saudaraku sekalian. Perkatakanlah firman Allah di dalam setiap pelayananmu. Saudara yang kekasih, jangan memimpin ke kiri dan ke kanan. Jangan engkau menoleh ke kiri dan ke kanan. Adalah berbicara, saudaraku sekalian, harus teguh di dalam setiap pendirian, setiap ketetapan yang Allah berikan pada Yosua. Disitulah Yosua berhasil. Saudara yang kekasih, keberhasilan Abraham dalam mempersembahkan Ishak di saat Allah meminta, itu pun juga ketaatan yang luar biasa yang dilakukan oleh Abraham, sehingga satu keberhasilan yang luar biasa. Seekor anak domba sedang terbantai untuk dikorbankan bagi Allah. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat selanjutnya, saudaraku sekalian, bagaimana kehidupan daripada Elia. Di saat, saudaraku sekalian, terjadilah satu kelaparan yang besar di Israel, maka saudaraku sekalian, Elia ini Allah perintahkan pergi ke sungai Kerit. Di sanalah Allah memerintahkan dia. Saudaraku sekalian, Elia tidak melanggar akan perintah Allah, tapi Elia pergi ke sungai Kerit. Di sungai Kerit, saudaraku sekalian, setelah Allah memerintahkan dia dalam beberapa waktu, Allah pun menyuruh Elia pergi kepada janda di Sarfat. Dan di sanalah Tuhan, saudaraku sekalian, Tuhan memberkati Elia di dalam rumah jandanya Sarfat. Saudaraku sekalian semuanya ini, Elia tidak, saudaraku sekalian, tidak melanggar akan ketetapan Allah. Elia tidak, saudaraku sekalian, membiarkan ketetapan Allah itu saja didengarkan, tetapi Elia melakukan. Saudaraku sekalian, Elia melakukan yang didengarkan, yang diperintahkannya. Ini adalah satu hal bagi kita semua. Di saat kita mendengarkan firman Allah, kita pun juga harus melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Maka mujizat Allah akan terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara. Saudaraku sekalian, Musa mengajak umat Allah taat melakukan firman Tuhan yang disampaikan. Musa diperintahkan oleh Tuhan untuk menjalankan ketetapan Tuhan supaya umat Allah melakukannya. Musa memerintahkan umat Allah supaya melakukan ketetapan Allah yang sudah disampaikan. Karena apa? Saudaraku sekalian, Musa ingin umat Allah yang dipimpin menjadi berhasil. Saudaraku sekalian, melakukan firman Allah, kita akan memperoleh satu keberhasilan yang luar biasa di saat kita taat kepada Tuhan. Terpujilah nama Allah. Saudaraku sekalian, bagi saya dan saudara, kita pun juga harus taat di setiap hari Minggu. Kita mendengarkan suara firman Allah. Marilah tidak hanya menjadi pendengar, tapi juga harus menjadi pelaku firman. Kita melakukan firman, sehingga di situ kita akan melihat bagaimana berkat Allah akan menyertai kehidupan saya dan saudara. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah menginginkan kita sekalian pada saat ini, saudaraku sekalian, di tengah situasi keberadaan kita saat ini, saudaraku sekalian, di dalam bulan Juli ini, kita pun telah diberikan kebebasan untuk beribadah di gereja. Tapi kebebasan yang diberikan tidak hanya seperti yang dulu kala, tapi kebebasan yang diberikan itu adalah dengan peraturannya. Kita akan menuju satu kehidupan yang berhasil, satu kehidupan yang bahagia, satu kehidupan yang baru, satu kehidupan yang luar biasa.
tidak begitu saja kita akan memperolehnya, tetapi kita harus mengikuti ketetapan-ketetapan yang diberikan oleh pemerintah. Tujuan saudaraku sekalian, ketetapan-ketetapan ini supaya kita sebagai bangsa Indonesia, kita dapat melakukan itu semua sehingga kita sama-sama bergotong royong untuk dapat memutuskan rantai corona ini dari tengah-tengah bangsa ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam tahun ini, bulan Juni, saudaraku sekalian, kita akan mempersiapkan, gereja akan mempersiapkan bagaimana agar jemaat itu bisa masuk beribadah sesuai dengan ketetapan protokol pemerintah di dalam mencapai satu kehidupan yang baru. Saudaraku sekalian, kalau pada tahun yang lampau, pada bulan Januari, Februari, saudaraku sekalian, kita masih beribadah berkumpul bersama-sama dengan sukacita. Tetapi pada bulan Juni ini, saudaraku sekalian, kita dibuka kesempatan untuk beribadah. Tapi beribadah itu harus ada aturannya. Biasanya kita di dalam gereja bisa 100 lebih yang masuk. Tetapi sekarang saudaraku sekalian, kita tidak bisa masuk seperti itu lagi. Karena ada peraturannya. Jarak duduknya itu harus gereja atur. Saudaraku sekalian, bisanya satu bangku 3, 4, 5, 6 orang duduk. Tetapi saat ini nanti, kalau kita mulai pada bulan Juli, satu bangku itu hanya kita bisa mengisi 2 atau 3 orang. Saudaraku sekalian, ini adalah ketetapan yang diatur pemerintah dan gereja harus menurut. Saudaraku sekalian, semua tujuan pengaturan ini adalah untuk keberhasilan, untuk membawa kebaikan bagi seluruh bangsa ini. Saudara, biasanya kita masuk gereja, kita tidak perlu cuci tangan, kita tidak perlu untuk mencek kesehatan kita, suhu kita. Tetapi di dalam bulan Juli ini kita akan masuk dengan semua tindakan yang seperti itu. Harus cuci tangan, harus cek suhu badan kita, harus semprot kaki dan sebagainya. Saudaraku sekalian, ini harus kita lakukan. Saudara yang kekasih, yang sakit katanya di rumah saja. Saudara, ini adalah untuk menghindar penularan corona ini kepada orang lain. Apa yang kita mau perbuat di saat-saat ini hanyalah kita taat dan melakukan sesuai dengan apa yang pemerintah inginkan. Karena dengan begitu, saudaraku sekalian, akan membuahkan hasil yang baik bagi bangsa ini. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sebagai umat yang percaya kepada Allah, kita mau taat kepada firman Allah. Dan kita juga mau taat kepada pemerintah. Karena pemerintah adalah diberikan Allah kepada kita. Oleh sebab itu kita harus taat sebagai bangsa dan sebagai umat yang percaya kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, banyak perkara yang akan kita hadapi. Ya, di dalam tahun-tahun mendatang ini. Kita tidak tahu apa yang COVID ini akan berakhir. Kita tidak mengerti kapan akan berakhir. Kita hanya berseru kepada Allah. Taat dan melakukan firman Tuhan. Taat dan melakukan apa yang pemerintah inginkan. Dan kita akan melihat di saat kita taat di dalam semuanya itu. Saudaraku sekalian, kita akan menuju kepada satu keberhasilan yang luar biasa. Terpujilah nama Allah. Saudaraku sekalian, inilah firman Tuhan bagi kita semua. Dan marilah kita menyadari bahwa di awal Juni ini, bulan Juni ini, kita masih tetap beribadah lewat online di rumah-rumah. Karena gereja harus mempersiapkan seluruh perlengkapan yang diinginkan pemerintah untuk kita memulai ibadah di dalam bait Allah. Tuhan Yesus memberkatikan kita semua pada saat pagi hari ini. Berkat dan anugerah Allah turun bagi kita. Bila kita mau menjadi jemaat yang taat kepada firman. Dan kita mau menjadi bangsa yang taat kepada pemerintah. Terima kasih, terpujilah nama Allah. Sebentar saudaraku sekalian, kita akan mempersiapkan diri untuk kita masuk di dalam perjamuan Tuhan. Saudaraku sekalian, kita minta Roh Kudus memimpin. Dan Roh Kudus menguatkan kita. Sehingga kita bisa tetap mentaati apa yang diinginkan Allah kepada kita. Dan apa yang diinginkan pemerintah di dalam kehidupan saya dan saudara. Biarlah Roh Kudus memberikan kepada kita kekuatan. Roh Kudus memberikan kepada kita kesanggupan. Sehingga kita dapat melakukan semuanya. Sebelum kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus, saya akan berdoa terlebih dulu. Bagi kita semua pada saat pagi hari ini, di dalam mempersiapkan diri untuk mengambil perjamuan kudus. Mari jemaat kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di saat kami telah mendengarkan firman Allah,
Mari Roh Kudus tetapkan firman itu di dalam ingatan kami. Roh Kudus memberikan semangat kepada kami untuk melakukan apa yang Engkau inginkan dalam hidup kami. Dan apapun yang pemerintah inginkan, kita sebagai umat percaya melakukan setiap peraturan yang telah dikeluarkan. Roh Kudus memampukan kami. Roh Kudus menolong kami Tuhan. Mari Roh penolong itu bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih, terpujilah nama Allah. Kami akan mempersiapkan diri untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Marilah Engkau menyertai kita dalam perjamuan Tuhan yang Allah telah siapkan bagi kita pada saat pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan perjamuan yang telah disediakan di meja-meja rumah tangga kita masing-masing. Marilah kita mengambil bagian dan mengambil roti dan anggur di tangan kanan dan tangan kiri kita. Dan kita akan bangkit berdiri. Dan kita akan berdoa berkat sebelum kita menikmati roti dan anggur itu. Mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa. Di hadapan hadirat Allah kami datang kepadamu dengan perjamuan Tuhan yang telah ada bagi kedua belah tangan kami. Sebelum kami makan roti dan minum anggur ini, kami mohon kiranya berkat anugerah Allah turun di atas roti dan anggur ini, yang dapat memberikan kemampuan kepada kami untuk kami menghadapi hidup ini Allah. Memberikan kemampuan kepada kami untuk kami taat melakukan firman-Mu. Terpujilah nama Allah. Kami menyambut perjamuan kudus dengan hati yang penuh pengucapan syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengangkat roti dengan tangan kanan kita dan kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan, kemudian kita akan nikmati bersama-sama. Mari kita mengangkat roti dengan tangan kita. Firman Allah berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan di dalam nama Yesus. Kita mengangkat cawan dengan tangan kanan kita. Cawan ini adalah darah perjanjian Allah yang telah tercurah untuk menyucikan segala aib tubuh dosa kita. Terpujilah nama Allah. Firman Tuhan berkata, demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita minum di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian pada saat pagi hari ini. Saat kita telah mengambil persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini, saudaraku sekalian. Kita mengucap syukur kepada Allah karena kita yakin sekali Allah memberkatikan kita. Amin saudara. Saudara percaya Allah memberkatikan saudara pada hari ini? Saudaraku sekalian, saudara percaya Allah memberkati saudara. Dikala saudara percaya, saudara berkata dalam rumah saudara dengan suara yang nyaring, amin, amin, amin. Allah memberkatikan kita pada pagi hari ini. Dan nanti saatnya Allah akan mentibakan kita di dalam rumah ibadah yang Allah telah sediakan bagi kita. Marilah saudaraku sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini dengan hati yang penuh sukacita. Dan biarlah ada tetap di dalam hati kita semangat, semangat yang tiada padam, semangat yang berkobar-kobar, semangat dengan api Roh Kudus yang Allah telah curahkan bagi saya dan saudara. Saudaraku sekalian, marilah kita bersukacita karena ada Roh penolong yang Allah berikan kepada kita sehingga kita sanggup menghadapi semuanya. Kita masuk di dalam doa.
Di hadapan hadirat Allah menaikkan syukur kepadamu ya Bapa, di mana Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Pada saat ini Tuhan, hamba berdoa dan menyerahkan seluruh jemaat Tuhan yang telah mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Hamba yakin sekali jikalau di antara mereka ada yang sakit, Allah menjamah dan Allah sembuhkan. Ada yang lemah, ada yang bimbang, Tuhan pertetapkan iman mereka. Ada yang ketakutan, Tuhan memberikan roh keberanian kepada mereka. Marilah Roh Kudus tolong seluruh jemaat pada saat pagi hari ini. Hamba menyerahkan setiap usaha mata pencarian jemaat Tuhan, dimanapun dan apapun saja yang mereka usahakan untuk nafkah kehidupan mereka. Allah berkati dengan berkat Allah yang melimpah. Tiap-tiap tangan yang bekerja akan mendapatkan hasilnya. Bapa di dalam surga, terima kasih Allahku, Engkau luar biasa bagi kami. Tak bawakan kami jemaat-Mu selalu taat dan melakukan akan firman-Mu. Hamba berdoa bagi tiap-tiap jemaat yang pagi ini dapat memberikan persembahan tatangan, persembahan persepuluhan. Allah memberkatikan mereka yang dapat memberi maupun yang tidak dapat memberi. Berkat Allah tercurah di atas seluruh jemaat Tuhan Jelambar Timur di tempat ini Allah. Terima kasih Tuhan, hamba yakin sekali Allah tidak membiarkan anak-anak piatu. Engkau tidak akan membiarkan anak-anakmu kelaparan, tapi rezeki selalu Allah berikan. Meja makan mereka selalu terisi dengan air dan roti untuk dapat menyenangkan tubuh mereka, mengenyangkan tubuh mereka. Terima kasih Allah, terpujilah Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah iman kami jemaat Jelambar untuk menantikan hari-hari yang sedang dipersiapkan untuk kita masuk kembali di dalam gereja untuk beribadah. Kuatkan dan teguhkanlah iman jemaat agar mereka taat kepada setiap peraturan-peraturan yang telah dipersiapkan untuk jemaat Tuhan hari di dalam beribadah. Kuatkan mereka, teguhkanlah iman mereka. Terpujilah nama Allah. Di dalam nama Yesus hamba berdoa, di dalam nama Yesus hamba mengucap syukur, karena hamba percayalah mendengarkan doa pada pagi hari ini. Sebelum jemaat ini akan meninggalkan bait Allah, bait rumah mereka masing-masing, kembali ke dalam aktivitas mereka, sebetul Tuhan, hamba memohon berkat Tuhan bagi setiap mereka. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, persekutuan daripada Allah Anak, kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Yesus Engkau datang kembali. Haleluya, terpujilah nama Allah. Terima kasih Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali ke dalam aktivitas kita. Tapi marilah kita ingatkan firman Allah agar kita taat melakukan segala apa yang kita telah dengar. Apa yang kita tahu, marilah kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati kita sampai kita ketemu pada minggu yang kedua. Masih dalam ibadah online, saudaraku sekalian. Karena gereja sedang mempersiapkan semua apa yang diinginkan pemerintah untuk kita melakukan ibadah di dalam rumah ibadah yang Tuhan tetapkan bagi kita. Tuhan memberkati. Shalom, shalom, shalom. Sampai ketemu minggu depan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Ibadah sudah selesai, saya percaya dan yakin pada pagi hari ini kita semua sudah dilawat oleh firman Tuhan yang heran dan luar biasa. Kembali saya mengingatkan bagi jemaat untuk mengambil bagian dalam doa-doa rantai yang telah ditentukan oleh gereja. Mulai dari jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 9 malam. Mari semua jemaat, ayo kita mengambil bagian dalam doa rantai ini. Selanjutnya bagi jemaat yang akan memberikan persembahan maupun perpuluhan, salurkan lewat rekening gereja GBI Jelambar Timur. Saat ini gereja sedang mempersiapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Untuk itu saya menghimbau kepada jemaat semua, mari kita tetap bersabar, kita tetap berdoa dan menunggu pengumuman yang akan disampaikan lewat ibadah online, media sosial maupun sekretariat gereja. Kapan kita akan mulai ibadah di gereja kembali? Ibadah minggu depan akan dilayani oleh hambanya Julianto. Mari siapkan hati saudara, siapkan diri saudara untuk ikut dalam ibadah online ini. Akhirnya saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat berkumpul dengan keluarga. Ingat, tetap menjaga kesehatan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Shalom.
Tuhan.